Salam damai sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi kita ke dalam program Rema, Renungan Hidup Membangun Karakter. Hari ini kita masuk kepada tema yang kedua dari Mazmur, pasal yang pertama, yaitu orang-orang yang tidak bahagia. Saudara yang kasih Tuhan, sungguh Tuhan sedang membuat perbandingan di sini. Di pasal yang pertama ini, Tuhan berbicara di awal bahwa ada orang-orang yang berbahagia atau orang-orang yang diberkati. Lalu kemudian di ayat yang keempat sampai ayat yang keenam, Tuhan sedang berbicara bagaimana kehidupan orang-orang yang tidak berbahagia. Terutama di sini adalah dicontohkan kehidupan dari orang fasik. Mari kita akan baca kebenaran firman Tuhan dari Mazmur pasal 1 ayat 4 sampai 6 ini. Demikian firman Tuhan. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita merenungkannya, sehingga kita mendapatkan aliran-aliran sungai kehidupan itu. Saudara yang kasih Tuhan, di dalam program Rema ini kita menggunakan metode peka. Peka itu dari singkatan apa pesan Tuhan bagiku dan apa yang kulakukan ketika mendengar pesan Tuhan itu. Saudara yang kasih Tuhan, ketika kita membaca Mazmur 1 ayat 4 ini, dikatakan bukan demikian orang fasik. Tentu kita tahu kalau dikatakan bukan demikian berarti dengan ayat sebelumnya, yaitu di ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Bukan demikian orang fasik, artinya orang fasik ini memiliki kebalikan dengan yang sebelumnya. Dalam hal ini, kita harus melihat kembali ayat satunya. Berbahagialah orang yang tidak menurut jalan orang fasik. Nah, kita kalau melihat dikatakan di situ, bukan demikian berarti apa? Jika yang sebelumnya berbahagia, maka orang fasik adalah bukan demikian, bukan orang berbahagia. Oleh karena itulah, maka tema kita pada saat ini adalah sangat tepat, bahwa tentang orang-orang yang tidak berbahagia. Mari kita lihat, kita renungkan di saat ini, supaya kita jangan sampai jatuh ke dalam hal yang sama. Tentu kita tidak mau kan menjadi orang yang tidak bahagia. Semua orang menikah, dia bekerja, lalu kemudian dia mengejar pendidikan setinggi mungkin, dia mengatur hidupnya sedemikian mungkin, dia memilih orang-orang di sekitarnya adalah satu, dia ingin bahagia. Nah, firman Tuhan ini sungguh indah, memberikan kita di awal adalah bagaimana supaya bahagia. Nah, sekarang Tuhan memberikan juga tanda was-was di bagian-bagian mana yang kira-kira nantinya membuat kebahagiaan itu bisa menjadi sesuatu yang tidak nyata dalam hidup kita. Saudara kasih Tuhan, mari kita lihat kembali ayat itu. Kata yang menjadi kata penting, parafrasa yang penting adalah tentang kata bukan demikian. Oleh karena itu kita lihat ayat 1. Di ayat 1 dikatakan dari cara hidup orang yang tidak berbahagia adalah dia menuruti, bahkan hanya bukan menuruti kefasikan itu, tetapi dia mengajarkan atau menasehatkan kefasikan itu kepada orang lain. Ini mungkin yang disebut dengan kalau sudah jatuh tidak mau, ingin jatuh sendiri, ya. Ini adalah hal yang sebenarnya gambaran daripada jauh di dalam kisah nenek moyang kita, bahwa ketika Hawa mengambil buah itu, dia juga tidak ingin sendiri. Dia juga membagikannya kepada pasangannya. Mungkin demikianlah kehidupan daripada orang fasik ini. Ketika dia sudah menghidupi atau menuruti kefasikan itu, maka dia juga ingin orang lain
mengalami hal yang sama, memiliki pikiran yang sama. Bisa jadi, jangan selalu berburuk sangka. Bisa jadi karena ketidaktahuannya. Tetapi hari ini diberitahukan bahwa itu adalah hal yang salah. Itu adalah hal yang salah. Karena seringkali ada banyak di luar sana ajaran-ajaran, nasihat-nasihat yang belum tentu sesuai dengan firman Tuhan. Bahkan aturan-aturan adat sedikit pun ada hal-hal yang masih tidak tepat. Bukan berarti kita anti adat, bukan semuanya adat itu salah, bukan semuanya kebudayaan itu salah. Tetapi di situ pun ada hal-hal yang masih harus takluk kepada kebenaran firman Tuhan. Bahkan kebiasaan-kebiasaan itu pun harus diuji oleh kebenaran firman Tuhan. Nasihat-nasihat yang sudah dari nenek moyang kita diteruskan kepada sekarang, itu pun belum tentu semuanya benar. Dan yang kedua dikatakan di dalam ayat yang pertama di dalam Mazmur ini adalah bahwa orang fasik itu berdiri di jalan orang berdosa. Artinya, dia ini melakukan atau memikirkan, melihat hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang tidak seharusnya, yang tidak diperkenan oleh Tuhan. Oleh karena itu, inilah yang membuat dia berdosa. Saudara yang kasih Tuhan, ada banyak hal di sana yang bisa membuat kita menjadi orang-orang yang berdosa, saudara. Nah, selanjutnya dikatakan bahwa cara hidup dari orang yang tidak benar atau orang fasik atau orang yang tidak bahagia adalah dia selalu berkumpul, atau sebagian waktunya atau kebanyakan waktunya itu adalah berkumpul untuk apa? Mencemooh. Saudara yang kasih Tuhan, waktu-waktu itu sama semua 24 jam. Tetapi ada orang-orang tertentu yang melakukannya hanya untuk bergosip saja. Tidak tahu apakah kurang kerjaan, mungkin perlu dikasih kerjaan, ya, kurang kegiatan, atau bahkan itu menjadi pekerjaannya. Hal-hal inilah yang harus perlu dipikirkan kembali. Nah, yang ketiga. Yang keempat adalah bahwa orang-orang yang benar itu suka akan Taurat Tuhan. Tetapi karena dia di ayat 4 tadi katakan bukan demikian, maka kebalikannya, bahwa orang fasik, orang yang akhirnya tidak diberkati itu adalah orang yang apa? Ciri-cirinya adalah, atau cara hidupnya adalah, bahwa dia tidak suka akan Taurat Tuhan. Dia tidak suka akan Taurat Tuhan. Dia suka hal-hal yang lain. Dia lebih suka hal-hal yang lain daripada Taurat Tuhan. Ketika orang berbicara Taurat Tuhan, itu menjadi sesuatu yang menjengkelkan bagi dia, atau sesuatu yang membuat dia akan berpikir, alah, saya ngapain berpikir ini? Ini akan mempengaruhi hidup saya. Nanti banyak hidup saya yang tidak lagi menyenangkan bagi saya. Bisa jadi begitu. Dan yang kelima, ya, cari kita yang kelima adalah berbicara tentang apa? Bahwa kalau orang benar itu suka merenungkan Taurat itu siang dan malam, maka orang yang fasik itu adalah orang yang tidak mau merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Saudara yang kasih Tuhan, 5 hal ini yang menjadi cara hidup orang-orang yang bahagia dan orang yang tidak bahagia, orang benar dan orang fasik. Saudara yang kasih Tuhan, orang fasik selalu ingin mencari jalannya sendiri dan kesenangan sendiri. Tetapi pada kenyataannya firman Tuhan mengatakan bahwa uji kembali hal-hal itu. Dan jikalau kita ingin kembali dan jikalau kita ingin bahagia, maka pastilah kita harus melihat pesan Tuhan ini. Pesan Tuhan ini bahwa janganlah hidup seperti orang fasik. Karena orang fasik itu adalah orang-orang yang tidak bahagia. Saudara yang kasih, itu pesannya. Nah, yang pesan selanjutnya adalah bahwa bukan hanya Tuhan bercerita tentang bagaimana cara hidup orang fasik, tetapi Tuhan menceritakan bagaimana dampak atau akibat yang dialami oleh orang fasik. Nah, dikatakan di sini, kalau kita melihat ya, di ayat 4 sama ayat yang ketiga, itu ada sebuah perbandingan. Kayak kalau di ayat 3 dikatakan,
Orang yang berbahagia, orang yang diberkati, orang benar itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Maka di ayat 4 dikatakan bukan demikian orang fasik. Orang fasik itu atau mereka adalah seperti sekam yang ditiupkan angin. Saudara kasih Tuhan, sebuah perbandingan yang sangat-sangat ironis sekali. Ironis, kenapa saya berkata ironis? Ini adalah pohon yang hidup. Sedangkan satu adalah yang sudah mati. Bukan hanya sudah mati pohon ini, tetapi dia menjadi sekam. Sekam itu adalah sesuatu yang harusnya dibuang, bukan lagi untuk sesuatu yang berguna. Karena itu adalah sisa-sisa daripada sesuatu yang sudah diambil, yang paling inti dari apakah itu padi, ya, apakah hal-hal lainnya. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan sedang berbicara apa? Orang yang benar, orang yang berbahagia itu adalah orang yang dia berguna, sama seperti pohon dia berguna, ya. Karena apa? Karena dia menghasilkan buahnya. Jangankan menghasilkan buahnya, selama dia masih hidup, maka dia akan memberikan kesegaran, memberikan oksigen. Saudara kasih Tuhan. Lalu dikatakan lagi di sini, bagaimana bahwa dia di tepi aliran air dan kemudian dia menghasilkan buahnya. Artinya itu pasti akan selalu mendapatkan air. Lalu kemudian dikatakan di sana pada musimnya dia pasti akan berbuah. Ada suatu kehidupan yang pasti. Tetapi orang-orang fasik, orang-orang tidak benar, orang-orang jahat, orang-orang yang tidak berbahagia adalah mereka bukanlah orang yang berguna. Yang kedua adalah mereka bukanlah orang yang menentu hidupnya, tidak tahu arah hidupnya, terombang-ambing. Dan yang terakhir adalah sangat mudah terpengaruh karena seperti sekam yang terbang kemana saja, terbawa oleh angin. Saudara kasih Tuhan, itulah yang pertama, dampak yang akan dialami oleh orang fasik. Nah, dampak yang kedua dari firman Tuhan ini dikatakan bahwa orang fasik itu tidak akan tahan dalam penghakiman. Tidak akan tahan dalam penghakiman. Kata penghakiman ini, saudara, bukan hanya berbicara nanti di akhirat, tetapi juga di saat ini. Tuhan selalu berbicara di hati nurani setiap orang. Ketika orang melakukan sebuah dosa atau kesalahan, ketika dia berbohong, pasti di hatinya ada sesuatu kayak mengingatkan dia, yang kau katakan itu adalah sesuatu yang salah. Awal-awal mungkin rasa bersalahnya tinggi, tetapi karena sudah terbiasa dengan berbohong, kemudian semakin tekan. Bukan berarti hilang sama sekali. Hati nurani itu masih tetap berbicara dalam dirinya. Saudara, dia tidak tahan. Oleh karena itu banyak orang yang berputus asa. Mungkin dia tidak ketahuan sama orang lain, tetapi di dalam hati yang terdalam, dia terus ada tertuduh. Kesalahan demi kesalahan itu terus terngiang di dalam pikirannya. Selalu kasih Tuhan penghakiman di muka bumi ini. Karena apa? Karena Tuhan melihat segalanya dengan tepat. Dan nanti di akhirat juga. Ini berbicara tentang sekarang dan yang akan datang. Tidak ada yang akan terlepas. Dan yang ketiga dikatakan, kalau kita melihat lagi di ayat yang kelima itu, bahwa bukan hanya tidak tahan dalam penghakiman. Anehnya, orang-orang fasik, orang-orang tidak benar itu, orang berdosa itu adalah tidak tahan dalam kumpulan orang-orang benar. Kenapa? Ya, karena di orang-orang benar akan dibahas hal-hal yang benar. Sedangkan cara hidupnya dia adalah tidak benar. Kita akan bisa melihat bahwa di sekitar kita ada orang-orang yang tidak mau lagi bergaul dengan kita kalau kita hidup dengan benar. Oleh karena itu, tadi sempat saya singgung bahwa ada pepatah atau nasihat yang mengatakan bahwa kalau engkau hidup benar, pasti semua orang menyukaimu, menyenangimu. Belum tentu. Ini itu buktinya bahwa ketika kita benar, belum tentu orang itu mau bersekutu dengan kita. Belum tentu orang itu mau menjadi teman kita, rekan kita. Inilah kebenaran firman Tuhan. Sungguh ajaib, bukan? Jadi, kalau ada satu saat kita lihat orang-orang menjauh dari kita, jangan terlalu langsung berpikir bahwa kita yang salah. Tetapi bisa jadi ini adalah sebuah kebenaran ini dinyatakan di dalam hidup kita. Saudara kasih Tuhan, setelah Tuhan memberikan gambaran tentang cara hidup orang fasik sehingga mereka tidak bahagia, adalah karena ada dampak yang mereka alami.
Lalu kemudian dibuatlah sebuah kesimpulan. Kesimpulan yang ada di ayat 6. Dikatakan di ayat 6, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Jalan orang fasik itu menuju kebinasaan. Bayangin, bagaimana ada orang yang di dunia ini berpikir bahwa dia akan binasa. Tetapi tanpa dia sadari, apa yang sedang dilakukannya sekarang, apa yang sedang dihidupinya sekarang adalah membawa kepada kebinasaan. Itulah yang dibicarakan oleh Tuhan di sini. Oleh karena itu, kita yang ada saat ini, ketika merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, maka tentulah kita bukanlah orang yang ingin terus berjalan dan tanpa kita sadari bahwa itu jalan kebinasaan. Saudara kasih Tuhan. Oke, sampai di sana pesan Tuhan disampaikan kepada kita. Lalu selanjutnya, apa yang akan kita lakukan? Apa yang kita lakukan harus kita lihat daripada pesan Tuhan. Ketika pesan Tuhan berkata bahwa cara hidup orang fasik adalah menurut dan mengajarkan nasihat kefasikan, maka kita orang benar janganlah meniru cara hidup orang fasik itu. Bahwa kita menuruti, bahwa kita bahkan kita jadi menasihatkan hal-hal yang jahat kepada orang lain. Dan jikalau dikatakan bahwa orang fasik itu melakukan hal dosa, maka kita harus lebih banyak memikirkan ya hal-hal yang benar, hal-hal yang baik, hal-hal yang indah, yang manis didengar, lalu kemudian merencanakan dan melakukan hal-hal yang baik, yang benar. Ya. Lalu kemudian ya, kalau orang-orang fasik itu suka mencemooh, maka kita harus bukanlah orang-orang yang pencemooh, penggosip, tetapi kita adalah orang yang bergaul dengan orang-orang yang selalu membicarakan tentang hal yang baik. Karena dalam hidup ini banyak yang bisa dibicarakan. Banyak yang bisa dibicarakan. Dan pembicaraan-pembicaraan itu janganlah menjadi sesuatu yang hambar. Ya, jangan kita gunakan waktu kita untuk hal-hal yang hambar. Bukan berarti kita serius terus, bukan. Bersantai, tapi santainya jangan juga dengan santai menggunakan kata-kata yang kotor atau kata-kata yang menghina, kata-kata yang ya tidak ada maknanya. Sehingga waktu kita terbuang begitu saja. Bisa santai dengan saling menghibur, memberikan pujian, memberikan penguatan, memberikan masukan-masukan yang indah, memberikan dia penguatan-penguatan begitu. Masih banyak hal-hal yang baik yang bisa dilakukan. Kenapa harus dengan gosip? Kenapa harus dengan membicarakan kelemahan-kelemahan orang lain atau saling bertengkar di situ, ya? Saling melihat hal-hal yang tidak baik. Akhirnya pikiran kita dipenuhi oleh hal-hal yang tidak baik. Ya, saudara kasih Tuhan, hal itu baik-baik kita. Lalu kemudian, kalau orang fasik itu tidak suka firman Tuhan, maka seharusnya kita adalah orang yang suka, bahkan menjadikan firman Tuhan menjadi apa ya, hal yang utama, hal yang penting. Dan seakan, kalau hari ini kita tidak merenungkan firman Tuhan, seakan ada yang kurang dalam hidup kita. Saudara kasih Tuhan, itu yang harus kita lakukan. Itulah menjadikan kita menjadi orang bahagia dan menghindari kita daripada apa yang kemungkinan akan menjebak kita kepada ketidakbahagiaan. Saudara kasih Tuhan. Dan yang terakhir dikatakan pesannya yang kedua adalah bahwa dampak yang dialami orang fasik itu, bahwa dia menjadi orang tidak berguna, hilang arah, kemudian dia mudah terombang-ambing. Maka kita orang yang percaya, orang yang hidup benar, orang yang selalu merenungkan firman Tuhan adalah bahwa kita sadar bahwa hidup ini berharga, sehingga kita menggunakannya untuk hal-hal yang berguna. Ya, seperti tadi, gunakan waktu yang baik, rencanakan dengan baik, supaya ada hal-hal yang indah, ada kebahagiaan-kebahagiaan yang terus mengalir seperti aliran air. Kita seperti pohon yang selalu mendapatkan penyegaran-penyegaran. Ya, dan jikalau dikatakan dampaknya bahwa orang fasik itu tidak tahan dalam penghakiman, maka kita sebagai orang percaya selalu menyadari bahwa Tuhan itu selalu ada di mana-mana. Tuhan itu bukan selalu memberikan menakutkan, tetapi dia memberikan kita juga penghiburan, penguatan, dan membuat kita merasa tidak selalu tertekan. Orang lain itu merasa dihakimi terus, tetapi kita malah justru senang, bahkan merasa sedih kalau seakan Tuhan tidak ada bersama dengan kita. Ya, itu perbedaannya. Saudara kasih Tuhan, dan jikalau orang fasik itu tidak tahan dalam kumpulan orang benar, maka kita adalah orang yang selalu rindu berkumpul dengan orang benar, ya. Jadi kalau ada orang-orang yang tidak suka beribadah, ya, itu kan hal-hal yang benar kan? Nah, tidak suka merenungkan firman Tuhan, ya, tidak suka di dalam KTB, kelompok tumbuh bersama, atau kelompok membangun karakter gitu, tidak suka,
tidak suka di dalam persekutuan doa begitu, atau doa, tidak suka untuk makan bersama dengan perjamuan kasih, orang-orang yang saling mempedulikan begitu, maka kita tahu siapa orang itu. Dan kita juga bisa menguji diri kita. Kalau kita sudah mulai tidak menyenangi kumpulan-kumpulan seperti itu, kumpulan-kumpulan yang benar, maka kita harus mengevaluasi diri, lalu datang kepada Tuhan dan minta ampun kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, sepertinya aku sudah mulai berjalan kepada kebinasaan. Tolong kembalikan aku kepada kebenaran-Mu. Biarkan aku lagi sesuatu yang senang akan firman-Mu dan senang berkumpul dengan orang-orang yang benar itu. Saudara kasih Tuhan, sungguh indah firman Tuhan ini. Maka dikatakan apa? Di terakhir bahwa kita akan menjadi orang-orang yang bahagia. Apa saja yang kita lakukan, itu semuanya akan berhasil. Karena apa? Karena kita hidup di dalam kebenaran Tuhan. Maka ketika kita lakukan pun adalah hal-hal yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Hal-hal yang kita lakukan pun itu pasti adalah sesuatu yang memuliakan nama Tuhan. Maka di sana Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.